pikiran, alam bawah sadar. Kita ini punya dua pikiran, Bapak Ibu. Ya. Setiap manusia punya dua pikiran. Pikiran sadar dan bawah sadar. Pak Rato sudah memainkan ini bukannya teori, tapi praktik. Dan luar biasa dampaknya ya. Silakan Pak, pikiran bawah sadar. Ya, jadi pikiran bawah sadar itu tidak berpikir dan tidak bertindak atas kemauan sendiri. Jadi kalau pikiran sadar kita tidak ngasih masukan ya nggak ada. Pikiran bawah sadar diem aja. Paling masukan dari luar yang jelek-jelek masuk semua. Tetapi kalau pikiran sadar kita mengarahkan atau mengisi pikiran bawah sadar kita akan diturun ke sana, dituntun ke sana yang tidak disangka-sangka. Semua sering terjadi. Pikiran sadar itu hanya berpengaruh 12% terhadap kehidupan kita. Pikiran sadar hanya 12%. Yang 88%-nya adalah pikiran alam bawah sadar. Dan kita tidak sadar bahwa selama ini hidup kita ini oleh alam bawah sadar. Karena apa? Karena pikiran sadarnya tidak pernah memberikan instruksi kepada alam bawah sadar yang sesuai dengan keinginan kita. Kita banyak yang tidak sadar bahwa kita punya alam bawah sadar yang menggait kita 88% kehidupan. Jadi Anda ini di sini ada yang tiba-tiba garuk-garuk ini, tiba-tiba mulai begini. Itu alam bawah sadar yang memerintahkannya. Tiba-tiba angguk-angguk ketika saya ngomong, itu alam bawah sadar. Tiba-tiba tangannya begini, itu alam bawah sadar semua tuh. Nafas kita, narik nafas tanpa kita suruh, dia otomatis narik nafas. Alam bawah sadar yang merintahkan. Makanya kata Pak Rato, pikiran bawah sadarnya yang melogika, nalar, membuat keputusan. Dialah yang seharusnya memberikan instruksi kepada alam bawah sadar. Supaya alam bawah sadarnya bergerak sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau tidak, dia tuh tidak bertindaknya atas apa aja yang didapat. Yang kita tidak sadar. Ngelihat orang gerak-gerak gini bagus, masuk ke alam bawah sadar. Orang tua zaman dulu ngomong A, B, C. Kita nggak sadar pun masuk ke dalam diri kita. Ada tetangga yang ngomong sesuatu masuk berulang-ulang pula lagi. Wah itu bahaya sekali. Lanjut Pak. Jadi pikiran bawah sadar itu ibarat komputer. Komputer yang paling canggih di dunia. Oleh karena itu komputer kalau nggak ada diisi ya nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu pikiran sadar kita yang menentukan tujuan hidup dan cita-cita kita. Mari kita program pikiran bawah sadar kita dengan merangsang pikiran bawah sadar kita untuk mewujudkannya. Itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman, alam bawah sadar itu seperti komputer canggih, luar biasa. Itu dalam bahasa otak namanya alam gelombang theta. Ya, yang udah tahu fisika dan itu ngaku-ngaku ya. Theta. Theta itu gelombang alam bawah sadar yang hanya muncul ketika kita dalam keadaan sangat rileks, sangat santai. Munculnya. Biasanya ada pada saat sebelum tidur 10 menit. Ketika lep tidur, itu alam bawah sadar, gelombang theta muncul di situ. Itulah kenapa orang tua kita bikin dongeng sebelum tidur. Supaya nempel ke anak-anaknya. Maka ibu yang masih punya anak kecil-kecil, silahkan dikasih dongeng yang bagus-bagus, cerita yang bagus-bagus, kata-kata yang bagus, nasihat yang bagus. 10 menit sebelum anaknya tidur. Sampai dia lep tidur. Alam bawah sadarnya dapat. Nah kita dari kecil diomongin A, B, C oleh orang tua. Mau diterima mau enggak, diulang-ulang terus-menerus. Nempel sampai sekarang. Ya. Yang tidak sadar. Makanya ini seperti komputer canggih. Jadi pikiran sadar kita lah yang menentukan. Makanya programkan ke dalam bawah sadar. Apa aja yang mau kita lakukan. Berulang-ulang. Pak Rato melakukan itu ternyata. Saya baru tahu, kaget Pak. Jujur aja. Ya. Dan acara ini tidak berencana melibatkan Bapak untuk ini gitu loh. Tapi ternyata beliau udah punya. Makanya saya bilang, amazing. Alam bawah sadar yang bermain. Frekuensi dan energi yang selaras gitu. Ya. Ayo, jadi Pak. Kalau udah program itu kita bisa rileks, bisa tidur nyenyak. Coba kalau otak kita ini nggak diprogramkan masuk ke otak bawah sadar, kita mau tidur aja susah.
kamu supaya bisa tidur, apa yang kamu pikirkan tulis di kertas saja. Tuh kamu tidur nyenyak, besok dibuka besok pagi. Tapi kalau yang sudah biasa, nulisnya di otak juga, titipkan di otak bawah sadar. Saya punya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nanti yang bekerja otak bawah sadar, kita tidur nyenyak. Besok pagi ada aja kejadian yang tidak kita sangka-sangka. Alam bawah sadar kita secara tidak sadar menerima inputan yang luar biasa banyak melalui panca indera kita. Setiap hari, setiap saat. Itulah kenapa iklan berulang-ulang. Karena pengulangan adalah ibunya kemahiran dan pengulangan adalah cara kerja otak kita. Makin diulang, makin nempel di otak kita. Makanya propaganda dan doktrin diulang-ulang. Yang salah pun bisa jadi benar karena diulang-ulang. Ya, Bapak apa aja nih programnya nih? Lanjut. Ya. Jadi mari kita program pikiran sadar, terutama semua karyawan. Program ini aja. Ini apa bisa ditulis, bisa sebelum tidur kita. Nanti ada di saya juga Pak, yang Ya. di berikutnya, slide-nya. Program pertama, saya ingin kita, kalau ini orang banyak bukan, kita ingin Yayasan Bakti Surato semakin maju dan bermanfaat buat orang banyak. Yang kedua, suatu saat nanti sekolah alam Cikeas bisa tampil beda dan jadi sekolah favorit. Tiga, suatu saat nanti rumah sehat Cikeas jadi klinik utama dan BPJS-nya bisa puluhan ribu. Paling enggak 60.000 paling. Sekarang baru berapa? 17.000. Baru 17.000. Suatu saat kita nanti SRSC juga harus punya MCU, Medical Check Up. Ya, nanti kita kerjasama atau bagaimana sudah ada. Nanti otak bawah sadar kita yang memikirkan itu. Kita nggak usah mikirin. Yang kelima, suatu saat nanti sekolah TYN jadi kebanggaan bangsa dan negara. Saya kira itu aja. Ya. Yang lain pribadi bisa nambah sendiri-sendiri.